Bank BDDY selaku bank umum pasti akan mempertimbangkan dan melakukan proyeksi ke depan dengan kenaikan suku bunga 70 rate repo yang mungkin menjadi ketetapan Bank Indonesia dan menurut analisa beberapa tadi yang kita terima kemungkinan akan naik kembali. Itu pun menjadi acuan kami dari Bank BDDY. Di dalam rapat ALKO nantinya kami akan selalu memperhitungkan, menyesuaikan apabila memang dari suku bunga acuan ini akan meningkat. Dan mungkin Bank BDDY tidak semata-mata sekonyong-konyong melakukan penyesuaian. Kami akan memperhitungkan bagaimana harga pokok dana untuk kredit, mungkin unsur-unsurnya apa saja cukup banyak. Kemudian dari proporsional atau komposisi dana pihak ketiga sejauh mana, apakah itu kalau disesuaikan akan berdampak kepada mungkin outflow atau mungkin tetap bertahan di Bank BDDY, termasuk khususnya terhadap suku bunga kredit yang akan kita jual. Nantinya apakah akan mengganggu seorang customer debitur apabila suku bunganya disesuaikan naik sesegera mungkin beriring dengan kenaikan suku bunga acuan 7 days rate repo. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Pertanyaan yang sama untuk Pak Dodit. Pak Dodit, kalau dari Anda sendiri di Bank Jateng seperti apa antisipasi Anda terkait adanya kenaikan begitu ya Ya, ataupun proyeksi dari kenaikan di suku bunga The Fed? baik Mas Bram, saya pikir ada 3 hal yang perlu kita cermati ya tentang kenaikan BI 7 days reverse repo rate ini ya. Yang pertama tentunya kan ini menjadi acuan utama di pasar keuangan ya. Dan karena dia menjadi acuan utama tentunya akan terjadi mempengaruhi pergerakan suku bunga pasar. Kalau saya katakan suku bunga pasar kan ada 2 sisi ya, pasar uang, pasar suku bunga perbankan nantinya akan punya efek lagi kepada cost of fund dan seterusnya. Dan kemudian ini akan membentuk pasar keuangan yang lebih dalam ya untuk tenor terutama tenor 3 sampai 12 bulan. Nah, kami di Bank Jateng sama seperti Pak Agustri di Bank DIY, di Bank BPDDY itu juga kami sudah mempersiapkan melalui Komite ALKO Asset Liabilities Committee untuk bagaimana antisipasi kami bahwa memang kan ini akan punya dampak kepada suku bunga penghimpunan dana dan kita paham bahwa antara suku bunga penghimpunan dana dengan suku bunga kredit itu ada transisi, ada jeda waktu. Tidak mungkin serta-merta langsung terjadi impact-nya. Saya juga sepakat dengan perspektifnya BPDDY bahwa ini juga akan tergantung bagaimana kita melihat kekuatan debitur kita, kekuatan nasabah kita. Inilah yang saya pikir di Komite ALKO itu akan how to strike the balance, gimana mencari keseimbangan yang baik. Pada saat yang sama kita tentunya mensupport otoritas dan regulator. Di sisi yang lain lagi kita sebagai intermediary tentunya harus juga menjadi intermediary yang efektif dari sisi penghimpunan dana dan penyaluran kreditnya. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Ini juga Anda kita mengamati juga Pak Dodit terkait pernyataan dari BI yang mana memang SBDK ini naik di Agustus 2022 terkecuali dari BPD sejalan dengan perbaikan persepsi dari resiko dan juga loan at risk ataupun LAR begitu ya di industri. Ya. Kondisi di bisnis consumer sendiri di bank Anda seperti apa, Pak? Baik Mas Bram, kalau di Bank Jateng itu BPD sebagai kekuatan utama di provinsi, kabupaten dan kota. Ya, ini tentunya bisnis consumer dan retail itu menjadi andalan. Saya kasih beberapa data dan faktanya. 63% dari total kredit sebesar 52,6 triliun yang sudah disalurkan oleh Bank Jateng sampai Agustus itu adalah dari kredit konsumtif atau kredit consumer. 22% adalah dari kredit produktif yang di sektor retail dan UMKM. Jadi dua jenis produk ini, consumer dan retail kredit ini sudah contribute 85% dari total kredit. Nah ini tentunya kan magic numbers yang harus kita pertahankan dan itulah merupakan kekuatan dari bank daerah. Nah fakta kedua kalau kita bicara kredit konsumtif di Bank Jateng, dari 100 ASN atau aparatur sipil negara yang payroll-nya ada di Bank Jateng, 50% sudah memiliki pinjaman di kita. Artinya market share kami sudah 50%. Kami tentunya punya potensi untuk terus meningkatkan market share tersebut dengan memberikan layanan yang sesuai dengan customer life cycle dari ASN kami. Memang kekuatan kami sebagai bank daerah adalah captive market dari ASN, namun kami juga mulai sekarang melirik kepada non-ASN karena dengan produk yang kuat, produk yang efektif, produk yang menurut saya baik, non-ASN ini juga bisa kami garap dan itu juga merupakan pangsa potensial yang akan kami garap di bisnis
konsumer kami. 65% dari total revenue yang kami dapatkan selama year to date sampai bulan Agustus ini juga terjadi dari kredit konsumtif. Inilah yang memberikan nilai lebih kepada kami di Bank Jateng, dan terus kami pertahankan untuk tetap memberikan yang terbaik buat para stakeholder kami, ASN, di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Tengah. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Kalau di Bank BPD DIY sendiri seperti apa kondisi dari basis consumer-nya, Pak Agus? Iya, Mas Bram, terima kasih. Sebenarnya secara informasi yang disampaikan Pak Dodi tidak jauh berbeda, namun ada sedikit tambahan informasi bagi kami. Kalau kami mungkin secara global, komposisi kredit kami 50-50, 50% itu produktif, kemudian 50% konsumtif. Dari porsi konsumtif 50% itu memang 50%-nya lagi itu kita berikan kepada captive market kita, salah satunya juga ASN. Yang lainnya 50% adalah kredit multiguna dari sisi berpenghasilan tetap untuk para debitur-debitur dari usaha-usaha sektor swasta maupun mungkin pegawai-pegawai non formal dan sebagainya. Dari sisi ini kami tetap menjaga bahwa konsumer itu memang menjadi bagian besar dari pendapatan bank, khususnya Bank BBDIY. Namun demikian, dari sisi kami, karena Bank BBDIY ada di Yogyakarta, bahwa DIY itu sangat tergantung dari sisi pariwisata, sehingga UMKM kami itu yang kita genjot.